Halo teman baca, aku Lydia Christina dan welcome to I Have Read the Book. Di sini aku akan membahas beberapa hal penting dan relate dengan kehidupan aku dari satu buku yang sudah aku baca. Meskipun poin-poin yang aku bahas di sini itu berdasarkan kebutuhan aku, harapannya ini tetap bisa bermanfaat buat kamu ya teman baca. Kali ini buku yang akan aku bahas adalah Manage Your Day to Day, kembangkan rutinitas, kontrol teknologi, tentukan fokus dan asah kreativitas. Dalam buku ini, sejumlah pemimpin dan pelaku kreatif terkemuka berbagi pengalaman sesuai keahlian masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memahami berbagai permasalahan yang dijumpai di dunia kreatif dari sebanyak mungkin sudut pandang, secara khusus yang disebabkan karena perkembangan pesat teknologi baru. Buku ini terdiri dari 5 bab yang kemudian dibagi lagi jadi beberapa subbab. Tapi di video ini pembahasan aku itu berangkat dari bab yang berjudul mengontrol penggunaan perangkat teknologi. Teman baca, teknologi itu seharusnya menjadi alat bantu kita ya. Akan tetapi teknologi dapat menguasai kita jika kita tidak bisa mengendalikan diri. Kita sangat terikat dengan teknologi dan kita merasa kehilangan kendali. Mustahil bagi kita mengatakan kalau kita itu tidak lagi menerima surel atau tidak mungkin lagi terkoneksi. Kita tuh bagai kecanduan dan tersihir. Menyalahkan teknologi itu memang mudah, akan tetapi permasalahan sesungguhnya itu sebenarnya ada di diri kita loh. Lalu bagaimana sih kita dapat mengontrol penggunaan teknologi kita? Pertama, menggunakan media sosial dengan bijak. Suatu tindakan itu memerlukan tujuan yang jelas, tapi kita telah masuk ke jaringan sosial tanpa tujuan. Umumnya para pengguna perangkat itu berada dalam kondisi tidak berpikir. Kita harus memahami nih bagaimana dan apa alasan yang membuat kita terdorong untuk menggunakan media sosial. Ketika kita sadar apa yang menjadi tujuan kita menggunakan media sosial, kita tuh tidak lagi bergantung kepada media itu saat kita tidak menggunakannya. Di sini, Lori Desain itu memberikan tips atau solusi bahwa kita bisa mengembangkan kesadaran diri dengan menetapkan batas-batas cara dan alasan kita dalam menggunakan teknologi. Kemudian, kita menggunakan media sosial itu hanya pada saat kita benar-benar membutuhkannya. Selain itu, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita merasakan adanya ketergantungan terhadap suatu perangkat atau tidak. Kedua, bagaimana sih supaya kita dapat mengontrol penggunaan teknologi kita, yaitu dengan mempertimbangkan kembali konektivitas konstan. Dalam tulisannya, Tiffany Slane menyebut teori komunikasi visioner. Semua hal adalah perpanjangan hasrat kita untuk berhubungan, seperti teleskop untuk melihat yang jauh, telepon untuk komunikasi jarak jauh, dan internet untuk terhubung dengan setiap orang dan berbagi ide. Internet seperti otak global yang memiliki dampak positif dan negatif. Oleh sebab itu, penulis mengungkapkan kita perlu tahu kapan saatnya kita mematikan teknologi. Tiffany Slane yang merupakan seorang pembuat film ini memberikan gagasan di mana ia dan keluarga itu memutus koneksi secara digital selama 1 hari dalam seminggu. Ini tidak cocok sih bagi aku, tapi menurutku esensinya yaitu berhenti menggunakan internet, menggunakan media sosial dalam beberapa waktu, dan menghabiskan waktu bersama orang terkasih itu bisa dicoba. Ketiga, berkomputer secara sadar. Perubahan gaya hidup yang paling signifikan terjadi dalam 20 tahun terakhir adalah semakin banyak waktu yang kita habiskan di depan layar. Tidak heran kalau di awal tulisannya Linda Stone menyatakan perangkat teknologi saat ini berpengaruh buruk pada kesehatan kita. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah fenomena yang disebut Linda sebagai apnea layar, yaitu terhentinya napas atau sulitnya kita bernapas untuk sementara waktu saat kita memandangi layar, misalnya layar komputer, perangkat mobile maupun televisi. Sebagai solusi, Linda Stone menggunakan istilah berkomputer secara sadar. Kita perlu memahami tentang fisiologi teknologi kita. Kita juga perlu mengembangkan keterampilan baru terkait postur tubuh dan pernapasan. Dalam keadaan sadar, kita dapat menguasai kemampuan mengelola perhatian, berpikir jernih dan kreatif. Alhasil kita akan merasa bersemangat dan terlibat penuh. Permasalahan yang disampaikan itu relate dengan kehidupan aku, sehingga pembahasan serta solusi ini dapat bermanfaat untuk menolong aku semakin bijak dalam menggunakan teknologi. Gimana nih dengan kamu, teman baca? Kita harus tegas ya dalam penggunaan teknologi kita.
Sekian I have read the book kali ini. Semoga pembahasannya itu bermanfaat buat kamu ya teman baca. Thank you and bye-bye.